Yasuo kecil merupakan anak seorang janda di sebuah desa kecil. Keberadaan Yasuo dan ibunya dianggap merupakan dosa serta aib bagi desa tersebut. Meskipun begitu, tekad kuat sang ibu terus berusaha kuat membesarkan Yasuo. Hingga suatu hari, datanglah seorang pria pengembara bersama anak kecilnya yang di kemudian hari menikahi ibu Yasuo. Kedatangan ayah tiri Yasuo di hidupnya seperti angin musim semi, dan sama seperti musim lainnya, sosok ayah itu menghilang lagi sebelum musim dingin Lonia tiba pada keluarga kecil itu. Dari sang ayah tiri ini, ada keluarga baru bernama Yone, yang kemudian menjadi kakak tiri Yasuo. Kepribadian Yone berbanding terbalik dengan Yasuo. Pribadi hormat, teliti, rajin, serta mandiri menjadi titik kepribadian sang kakak. Meskipun begitu, mereka berdua menjadi saudara yang tak terpisahkan. Sang kakak Yone memulai pelajarannya di sekolah pedang yang terkenal di desa itu untuk mendalami berbagai ilmu olah pedang yang menjadi ciri khas desa tersebut. Setiap hari Yasuo muda mengikuti sang kakak ke sekolah, menunggu di luar saat hujan, hingga membuat para gurunya merasa iba. Kemudian membuka gerbang sekolah dan mengajak Yasuo ikut serta belajar di sekolah kakaknya. Meski Yasuo muda mengesalkan teman-teman barunya, Yasuo menunjukkan bakat alami dan menjadi satu-satunya murid yang menarik perhatian para tetua Souma, yang merupakan ahli teknik angin terakhir. Meskipun sering mengabaikan ajaran gurunya, Yasuo dipandang memiliki potensi besar oleh para tetua. Sang kakak Yone dengan memberikan bibit maple memohon kepada sang adik Yasuo untuk menyingkirkan sifat sombong yang ada dalam dirinya, menggantikannya dengan sifat kerendahan hati yang tinggi. Dengan petua sang kakak itu, Yasuo lambat laun mulai berubah hingga ia kemudian diberi posisi sebagai murid serta penjaga pribadi Souma. Ketika kabar invasi Noxus tiba di sekolah itu, banyak orang yang terinspirasi dengan perlawanan yang luar biasa di Placidium of Navori. Dan akhirnya tidak lama desa itu juga menyerahkan penduduknya untuk menjadi relawan pasukan perlawanan. Mendengar kabar itu, Yasuo ingin mengabdikan dirinya juga di medan perang, tapi ketika teman sekelasnya dan kakaknya pergi untuk bertarung, dia diperintahkan untuk menetap dan melindungi para tetua di desa. Invasi itu berubah menjadi perang, hingga akhirnya di malam yang dibasahi hujan deras, suara drum pasukan Noxus dapat didengar di bukit yang letaknya tidak jauh. Yasuo meninggalkan posisinya dengan bodohnya meyakini dapat membalikkan keadaan perang. Tetapi sesampainya di sana, dia tidak menemukan pertarungan, hanya makam baru para pasukan Noxus dan mayat orang Lonia. Ia merasa sesuatu yang buruk dan tidak alami terjadi di sini. Sesuatu yang terjadi bukan karena pedang. Ketika sadar, Yasuo kembali ke sekolah esok harinya. Tapi dia kemudian dikepung oleh siswa lainnya dengan pedang yang diarahkan padanya. Ternyata pada malam itu tetua Souma telah tewas. Dan Yasuo dituduh bukan hanya telah meninggalkan tugasnya, tapi juga sebagai pembunuhnya. Dia menyadari pembunuh sebenarnya akan bebas jika dia tidak segera bertindak. Maka, dia melawan balik untuk kabur. Meski dia menyadari hal itu hanya akan mempertegas dosanya. Kini dia adalah buronan perang Lonia. Yasuo mencari bukti apapun yang dapat mengarahkannya pada sang pembunuh. Dan di saat melakukannya, dia diburu oleh mantan temannya, sambil terus-menerus dipaksa untuk bertarung atau mati. Itu adalah ganjaran yang dia pilih hingga dia dikejar oleh seorang yang paling dia cintainya, kakaknya sendiri, Yone. Di bawah kemericik hujan terjadilah pertempuran antara Yone dan Yasuo mempertahankan ahli pedang. Dengan sengitnya pertempuran itu membawalah kepada titik akhir pertempuran. Ketika pedang mereka bertemu, Yone bukan tandingan Yasuo. Dengan satu tebasan, Yasuo menebas kakaknya. Tapi sebelum tewas,
Yoni berkata bahwa teknik angin yang menyebabkan kematian tetua Souma, dan dia satu-satunya yang menguasainya. Tanpa guru atau kakak, Yasuo mengembara di pegunungan sambil menenggak rasa sakit, kehilangan, dan perang. Sebuah pedang tanpa sarungnya. Di antara salju, dia bertemu Thalia, penyihir batu Shurima yang melarikan diri dari pasukan militer Noxus. Di dalam dirinya, Yasuo melihat murid, dan di dalam dirinya, dia melihat sosok guru. Dia mengajarinya cara sihir elemen, angin yang membentuk batu, mengikuti ajaran terakhir tetua Souma. Dunia mereka berubah ketika terdengar rumor Dewa Raja Shurima yang bangkit kembali. Yasuo dan Thalia kemudian berpisah, tapi dia memberinya bibit maple yang berharga itu padanya karena pelajarannya telah selesai. Yasuo kemudian menuju desa kampung halamannya dan bertekad meluruskan kesalahannya dan menemukan pembunuh gurunya yang sebenarnya. Sesampainya di desa, Yasuo menemukan di dalam dinding desa aula dewan, kematian tetua Souma ternyata adalah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh orang Noxus yang terasingkan bernama Riven, dan dia sangat menyesal karenanya. Akan tetapi, Yasuo tetap tak bisa memaafkan pilihannya meninggalkan gurunya, dan pilihan itu menjadi penyebab kematian Yoni. Hingga hari ini, Yasuo terus berkelana untuk membebaskan rasa penyesalan yang ada dalam dirinya bersama kebebasan sang angin yang entah kemana akan berlabuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar semangat berkarya. Dan jangan lupa share ke sahabat kalian jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.